Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih buat teman-teman semua yang ada di rumah? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedang sakit segera disembuhkan penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan semoga yang sedang mencari rezeki dimudahkan dan dilancarkan rezekinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelumnya aku akan disclaimer dulu. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan satu anak balita dan aku berusia 24 tahun. Aku berdomisili di Bogor, Jawa Barat, dan aku LDM bersama Pak suami ya teman-teman. Dan maksud tujuan aku share video ini bukan maksud ria ataupun pamer, melainkan aku hanya share kegiatan budgeting, cara aku mengelola keuangan. Oke teman-teman, alhamdulillah tabarakallah, aku akan share video budgeting lagi di minggu kedua bulan Oktober 2023. Tapi sebelum itu, kita akan evaluasi dulu di budget minggu pertama bulan Oktober ya teman-teman. Dan ini budget minggu pertama dan minggu kedua ini versi aku ya teman-teman. Karena kalau ngikutin kalender Oktober, bulan Oktober, kita udah masuk mau minggu ketiga ya. Tapi di sini karena aku mulai budgetingnya di bulan Oktober itu tanggal 5 sampai tanggal 11. Jadi dan seterusnya juga jelas pasti berbeda ya teman-teman. Jadi ini caraku mengatur keuangan ala versiku ya teman-teman. Jadi aku juga harus bisa menyesuaikan dengan keuangan yang ada. Oke. Di sini Masya Allah tabarakallah, aku ganti lagi ya teman-teman dompetnya. Yang sebelumnya itu dompet mingguan aku pakai binder A8. Dan ternyata aku kurang nyaman gitu ya teman-teman, gak leluasa. Karena nggak cukup untuk bawa kartu, jadi kayaknya aku jadi harus bawa dompet 2 kalau misalkan aku menggunakan binder A8 itu. Karena aku juga ziplocknya seadanya ya, maksudnya nggak punya banyak, jadi aku memutuskan untuk pakai dompet hitam yang itu ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku nyaman banget pakainya, karena ini tuh udah multifungsi ya teman-teman, ada tempat kartunya, terus ada binder maksudnya tempat-tempat pos-pos keuangan, kemudian ada dompet di luarnya juga, dan pokoknya banyak deh tempat penyimpanannya. Jadi buat teman-teman yang mau samaan, boleh banget nanti aku share linknya, link pembeliannya di description box ya teman-teman, atau boleh banget teman-teman pantengin Instagramnya aku, yaitu @mamaabang17. Oke, di sini aku akan evaluasi di minggu pertama ya teman-teman. Nah, sebelumnya kan di minggu pertama itu nggak ada anggaran untuk pegangan istri. Nah, di sini karena aku sekalian ganti dompet, jadi aku ganti juga beberapa pos dan akan aku tambahkan. Jadi minggu kemarin itu aku anggarkan untuk budget istri sebanyak 20.000, cuman nggak aku tulis di sini. Dan alhamdulillah masih ada sisaan sebanyak 1.000 rupiah. Kemudian untuk food atau lauk pauk itu habis, groceries habis, kebutuhan abang itu juga udah habis ya teman-teman. Dan untuk fun atau jajan itu habis total juga. Dan yang terakhir untuk transport yaitu ada sisa sebanyak 3.000 rupiah. Karena kan harga bensin di sini itu eceran ya, jadi 12.000 per liter. Dan masih ada kembalian 3.000. Nah, kenapa ini masih ada kembalian? Sedangkan minggu-minggu kemarin itu nggak ada. Jadi untuk minggu sekarang alhamdulillah nggak terpakai sama sekali ya teman-teman. Biasanya kalau misalkan ada sisaan budget, itu langsung aku pakai aja ya teman-teman. Nah, segitu aja anggaran mingguan aku, dan sisanya itu bulanan ya, seperti listrik, kuota, dan dana tak terduga. Oke, di sini aku akan tulis dulu untuk rinciannya. Jadi intinya yang tersisa itu hanya transport ya teman-teman, dan yang 1.000 lagi itu tadi dari sisaan pegangan istri, tapi nggak aku tulis. Nah, di sini aku akan jelaskan dulu nih untuk sinking fund di minggu pertama, nggak aku anggarkan dulu. Insya Allah aku akan satuin aja di minggu kedua ya sinking fundnya. Jadi untuk sinking fund minggu pertama nggak aku isi dan akan aku mulai di minggu kedua bulan Oktober. Nah, ini untuk sisaan budget aku simpan dulu ya di belakang akriliknya. Aku simpan paling belakang.
Lanjut kita membuat anggaran di minggu kedua bulan Oktober, yaitu mulai tanggal 12 sampai 18 Oktober ya. Nah, di sini untuk kategorinya juga nggak banyak, hanya ada 4 kategori. Yang pertama di sini aku anggarkan untuk food. Kemudian ada kategori, nah di sini juga aku lupa nih teman-teman, makanya aku sedikit lama nulisnya. Dan ternyata di sini ada anggaran wife atau istri ya teman-teman. Kemudian ada anggaran jajan atau fun ya teman-teman. Dan ini untuk uang jajan anak aku aja. Sebanyak sehari itu biasanya aku taktor ya teman-teman 5.000. Dan mudah-mudahan aku juga bisa konsisten. Jadi sekarang aku mau nerapin sama anak aku, ada nggak ada gitu, anak aku harus jajan 5.000 per hari kayak gitu. Kecuali kalau misalkan ada papanya itu beda lagi ya teman-teman. Karena kalau ada papanya tuh susah banget kalau misalkan dilarang jangan jajan deh, udah jajan atau kayak gimana itu nggak bisa ya teman-teman. Tapi kalau misalkan nggak ada papanya, insya Allah aku bisa nerapin ya teman-teman. Kenapa aku nerapin kayak gini? Bukannya aku maksud pelit ataupun apa, ya emang sih selagi ada gitu kan, kenapa enggak? Cuman aku mau mencoba untuk menerapkan disiplin sama anak aku. Jadi kalau misalkan udah 5.000 sehari itu udah gitu, nggak boleh minta lagi kayak gitu. Tapi beda lagi kalau ada kebutuhan lain-lain ya. Nah yang terakhir yaitu transport. Nah untuk budgetnya sendiri bisa teman-teman lihat. Lanjut lagi kita menuju part yang paling menyenangkan, yaitu mengpos-poskan uangnya ke tempatnya masing-masing. Tapi sebelum itu aku akan ambil dulu uangku di My Bank ala Mama Abang, karena aku suka banget ya uangnya disimpan khusus di tempat kayak gini kayak gitu ya. Karena aku sering lihat kegiatan budgeting orang luar negeri ya, kayak lucu-lucu gitu kan, dompetnya, terus kayak perhiasan perlengkapan alat budgeting lainnya. Jadi aku menggunakan barang yang ada aja gitu ya. Oke lanjut, di sini untuk kategori yang pertama yaitu ada pegangan istri, yaitu sebanyak 20.000 per minggu ya. Mudah-mudahan cukup ya teman-teman, karena sebelumnya untuk pegangan istri ini nggak aku anggarkan, tapi sekarang akan aku anggarkan lagi. Lanjut di sini untuk food prep atau lauk pauk, budget lauk sebanyak 1 minggu. Ini 100.000, balik lagi. Aku hanya berdua dengan anak aku ya teman-teman. Jadi aku LDM bersama Pak suami. Lanjut untuk groceries aku lewat dulu. Lanjut lagi untuk budget jajan aku anggarkan sebanyak 35.000 atau 5.000 per harinya. Nah ini untuk uang jajan, ini benar-benar kebutuhan pure untuk anak aku ya teman-teman. Karena kalau aku pengen jajan aku bisa gunakan budget pegangan istri tadi. Lanjut yang terakhir yaitu bensin atau transport sebanyak 15.000. Nah alhamdulillah tabarakallah sudah selesai. Aku mengpos-poskan uangnya ke tempatnya masing-masing. Untuk budget kuota dan listrik itu udah aku jelaskan, aku anggarkan setiap awal bulan ya teman-teman. Jadi nggak aku anggarkan di minggu kedua sampai minggu kelima. Oke, alhamdulillah ini udah selesai. Nah, lanjut di sini aku ada menyisihkan uang 2.000-an, uang lembar 2.000-an ya, sebanyak berapa? Kalau nggak salah 3 lembar. Tapi ini aku akan masukkan dulu uang koin yang bekas lagi. Sisa budget di bensin atau transport. Nah, di sini ada 4 lembar uang 2.000-an. Lanjut aja aku akan masukkan ke challenge The Power of 2.000 di bulan Oktober. Nah, di sini aku warnain pakai spidol warna oranye ya, teman-teman. Nah, untuk tantangan menabung ini cocok banget nih buat teman-teman yang mau nabung, khususnya untuk pemula. Cocok juga untuk ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan bahkan bapak-bapak ya kalau misalkan mau mulai nabung. Tabungan ini tuh benar-benar cocok banget untuk semua kalangan, karena selain nominalnya kecil, dia juga sering banget ditemuin di mana-mana ya, mau itu dari kembalian ataupun tukeran dan lain sebagainya. Oke teman-teman, setelah selesai tadi aku cash stuffing di minggu kedua, kemudian aku juga udah isi tantangan nabung atau challenge The Power of 2.000. Lanjut kita menuju Sinking Fund. Nah ini dia untuk Sinking Fund kategorinya alhamdulillah cukup banyak ya teman-teman, karena aku sekarang insya Allah niatin ya sama diri aku, bismillah semoga aku bisa konsisten nabung, karena ya mungkin teman-teman tahu ya untuk
tabungan sebelum-sebelumnya itu sudah terkumpul cukup banyak, tapi ujung-ujungnya keambil. Sudah terkumpul cukup banyak, ujung-ujungnya keambil. Nah, jadi untuk sekarang aku nabungnya nggak banyak-banyak, nggak muluk-muluk juga keinginannya, atau untuk targetnya sendiri juga nggak banyak-banyak. Jadi untuk sekarang aku nabungnya benar-benar nominal yang kecil menurut aku ya teman-teman. Biar apa? Yang pertama, biar nggak jadi beban. Yang kedua, karena kan kalau uang receh ya, insya Allah aku juga nggak bakal tukar-tukar nih kalau misalkan nggak mepet banget mah. Jadi biar uangnya tetap receh dan mudah-mudahan nggak terpakai lagi ya teman-teman. Amin. Karena balik lagi aku juga nggak bosen-bosen atau nggak kapok-kapok ya sama sinking fund-nya aku yang sebelumnya itu sudah terpakai berkali-kali, tapi aku akan terus mencoba, pasti ujung-ujungnya nanti aku juga bisa menemukan titik kesuksesan aku kayak gitu. Jadi buat teman-teman nih yang nabungnya selalu gagal, teman-teman jangan pantang menyerah, terus coba lagi, pasti teman-teman juga akan tahu di mana titik kesalahan kalian kayak gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini untuk kategori pertama yaitu ada emergency. Nah, di sini tabungan aku juga, maksudnya sinking fund ala aku sekarang, jadi nggak terlalu banyak-banyak ya target menabungnya. Jadi hanya beberapa ratus aja kalau misalkan kayak ini kan emergency atau dana darurat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah terkumpul sebanyak 200.000, itu dananya akan langsung aku simpan ke rekening. Dan aku akan coba cari rekening yang gak bisa membuat, maksudnya nggak pakai m-banking maupun kartu debit ya. Biar apa? Biar aku juga bisa suatu tantangan lah buat aku, biar aku tuh nggak bisa pakai dana tersebut kalau benar-benar nggak urgent banget ya. Nah, di sini untuk kolomnya juga trackernya bisa teman-teman lihat itu nominalnya hanya nominal 5 ribuan semua. Dan untuk minggu ini aku isi sebanyak 15.000 atau 3 kolom ya teman-teman. Nah, di sini kenapa untuk emergency ini aku buatkan tracker ya? Karena menurut aku emergency atau dana darurat ini adalah salah satu dana jangka panjang ya, tabungan jangka panjang sebenarnya. Cuman aku sebisa mungkin juga akan jadikan tabungan ini benar-benar mau aku pakai untuk keadaan darurat banget. Kalau misalkan kayak contohnya ada kondangan ataupun ada perbaikan rumah, itu insya Allah nanti akan aku buatkan dananya khusus gitu ya. Lanjut di sini untuk lebaran. Nah, untuk lebaran di sini aku targetkan untuk satu tracker ini sebanyak 250.000. Dan kalau misalkan dananya sudah terkumpul sebanyak 250.000 akan aku simpan juga ke rekening. Tapi ini rekeningnya rekening beda. Maksudnya beda rekening sama emergency yang tadi ya teman-teman yang aku jelaskan yang nggak ada m-banking dan kartu debitnya. Tapi kalau untuk tabungan lebaran ini aku akan simpan di rekening yang biasa aku pakai atau ke rekening Sebang ya kalau nggak salah. Iya sih, saya bang. Tahu nggak sih teman-teman, itu kan hanya m-banking aja ya, nggak ada kartu debitnya. Dan insya Allah aku juga bisa konsisten karena nggak kerasa ya teman-teman. Lebaran itu atau Idul Fitri, Masya Allah Tabarakallah, sudah tinggal 5 bulan lagi kita menuju Idul Fitri. Sedangkan ya tabungan aku juga belum terkumpul sama sekali. Sebenarnya kemarin-kemarin juga udah banyak, cuman ya mau gak mau gitu ya. Ya udahlah, yang udah mah udah, kita sekarang mulai lagi dari awal, masih ada waktu. Lebih baik terlambat atau tidak sama sekali. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, kebetulan aku juga ikut paket lebaran kayak gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah bisa membantu lah. Nah, lanjut di sini untuk elektronik, untuk sinking fund elektronik. Ini sinking fund baru ya teman-teman. Untuk targetnya juga sama, sebanyak 200.000. Nah, tapi kalau untuk elektronik ini, kalau misalkan sudah terkumpul 200.000, itu langsung akan aku belikan. Karena niatnya untuk elektronik ini aku akan belikan ke gosokan ya teman-teman.
Karena jujur sudah mau 3 tahun aku rumah tangga belum memiliki gosokan. Nah, bagaimana kalau misalkan aku mau ngegosok gitu ya? Nah, alhamdulillah karena aku juga masih dekat sama orang tua, jadi gosokan juga sama orang tua yang jarang terpakai atau silih berganti lah gitu teman-teman. Karena kan kita ngegosoknya juga nggak bareng-bareng. Jadi kadang aku sebentar doang, nanti nggak lama mama aku kayak gitu. Mama, ibu ya maksudnya. Nah lanjut, tadi setelah aku isi elektronik sebanyak 5.000, lanjut tadi aku mengisi kids need. Apa sih, aku so Inggris banget ya teman-teman, maksudnya kebutuhan anak aku ya teman-teman. Nah tadi alhamdulillah sudah ada 50.000 karena alhamdulillah abang juga dapat rezeki tak terduga dari saudaranya, dari uaknya ya teman-teman. Jadi langsung aja aku masukkan untuk kebutuhannya dia. Nah tadi minggu ini aku isi 50.000. Lanjut tadi untuk gift. Nah untuk gift juga ini kategori baru ya teman-teman. Nah aku isi itu untuk keluarga kecilku jika ada yang milad ya atau ulang tahun, jadi bisa lah sedikit-sedikit untuk kasih hadiah, mau itu anak aku, suami aku, atau diri aku sendiri. Nah untuk gift juga bisa aku jadikan untuk dana kondangan ya, kayak gitu ya teman-teman, atau untuk jenguk teman aku yang lahiran. Nah lanjut tadi untuk eating out, itu salah satu playing juga ya, atau fun, liburan untuk keluarga kecil aku. Jadi insya Allah nanti kalau misalkan sudah terkumpul sekiranya cukup untuk makan di luar, kami bertiga insya Allah akan meluangkan waktu untuk makan di luar, karena kan aku juga posisi LDM ya bersama Pak suami, jadi sebisa mungkin lah kita meluangkan waktu cukup banyak. Lanjut lagi di sini untuk dana kesehatan tadi aku isi 5.000, dan yang terakhir juga beauty 5.000. Nah untuk kesehatan aku gunakan untuk dana beli obat ya, karena alhamdulillah kita udah punya BPJS dan jaga-jaga aja kalau misalkan beli vitamin atau lain sebagainya. Dan untuk beauty itu untuk keperluan aku pribadi ya, mau itu aku beli skincare, kecantikan dan lain sebagainya. Nah ternyata di sini ada lebihan 5.000 ya teman-teman. Tadi aku cek-cek juga takut ada yang kelewat, tapi ternyata benar ya, ini emang aku ada lebihan. Alhamdulillah. Langsung aja aku masukkan ke mix atau dana lain-lain. Aku simpan dulu aja ya. Dana lain-lain ini yang aku sebutkan tadi aku bisa dijadikan untuk dana tak terduga ya. Meskipun dana tak terduga itu tiap bulannya aku anggarkan, tapi aku juga berusaha nabung tiap minggunya biar terus terhandle ya, biar uang tabungan tuh nggak keganggu sama sekali. Nah tadi untuk 3 lembar uang 1.000-an langsung aku masukkan ke challenge 50 lembar. Nah buat teman-teman pasti tahu lah ya, untuk challenge 50 lembar pasti sebelumnya aku udah pakai yang 100 lembar, cuman menurut aku 100 lembar itu cukup lama. Jadi aku memutuskan untuk challenge 50 lembar aja setengahnya. Nah karena nominalnya juga itu hanya uang 1.000-an aja, karena kan kalau yang 2.000 langsung aku masukkan ke the power of 2.000 ya teman-teman. Nah tadi untuk challenge 50 lembar aku tulis budgetnya sebanyak 3.000. Dan alhamdulillah ini aku udah selesai isi Sinking Fun, dan gak kerasa banget nih ya teman-teman, kita udah di akhir video aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin videonya aku sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, tentunya yang udah like, komen, dan selalu support channel YouTube ini. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.